Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman para pejuang P3K tahun 2021, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan membahas tentang latihan soal P3K tahun 2021. Di video kali ini disponsori oleh Kita Lulus ya. Kita Lulus adalah bimbingan belajar online untuk para pejuang PNS dan PPPK yang telah meluluskan hampir 80% siswa-siswinya. Sistem belajar Kita Lulus menggunakan gabungan sesi interaktif Zoom online dan sesi interaktif WA. Jadi para siswa-siswi dapat bertanya langsung dengan para tentor terkemuka ya. Kalau teman-teman ingin mengikuti seleksi P3K, ada kabar baik nih. Kita Lulus mengadakan diskon besar-besaran untuk kelas P3K guru. Bahkan teman-teman itu bisa belajar dulu sampai lulus baru bayar ya teman-teman. Teman-teman itu cukup bayar 220.000 saja, teman-teman sudah bisa ikut kelas P3K Kita Lulus sampai teman-teman lulus seleksi P3K. Nah, menarik banget kan teman-teman? Yuk segera daftar di kelas Kita Lulus karena penawaran terbatas ya, hanya sampai 2 Februari 2021. Kalau teman-teman mengikuti kelas P3K lulus baru bayar, teman-teman akan mendapatkan pertemuan interaktif online sampai lulus ya, 2 jam setiap pertemuannya. Kemudian ada sesi belajar WA sampai lulus. Materi P3K komplit ya, dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Ada kuis di setiap pertemuan online dan bonus tryout sampai lulus teman-teman. Harga yang semula 700.000 sekarang menjadi ya, ada diskon 70% menjadi 220.000 saja. Teman-teman cukup membayar 220.000 saja, teman-teman bisa belajar sampai lulus ya teman-teman. Nah, tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga ya dengan cara klik link di bagian deskripsi video saya ini ya. Nah, sekarang kita mulai ya teman-teman dengan pembahasan soal P3K ini. Mulai dari soal nomor 1. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Jawaban yang benar itu adalah yang B, evaluasi sumatif. Karena di sini di soal itu menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, itu namanya adalah evaluasi sumatif. Pembahasannya seperti ini ya. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan itu: 1. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Jadi evaluasi diagnostik di sini kata kuncinya itu adalah yang kelemahan-kelemahan siswa ya, atau kesulitan. Yang nomor 2, ini ada evaluasi selektif. Apa itu ya evaluasi selektif? Evaluasi selektif itu adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa ya. Selektif itu memilih siswa. Memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Kalau yang ketiga, evaluasi penempatan. Penempatan berarti kata kuncinya nanti adalah menempatkan. Evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Evaluasi formatif itu artinya adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Itu namanya evaluasi formatif. Jadi kata kuncinya formatif itu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kemudian evaluasi sumatif.
Evaluasi sumatif, kalau saya kata kuncinya itu yang sumatif itu menentukan hasil. Hasil itu kan mesti di akhir ya. Jadi evaluasi sumatif itu untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, itu namanya evaluasi sumatif. Jadi kata kuncinya aja perlu kita hafalkan, itu sangat membantu ya teman-teman. Evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar disebut dengan apa tadi? A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Jadi yang benar apa? Di sini kata kuncinya yaitu meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kalau meningkatkan proses belajar dan mengajar itu disebut dengan evaluasi formatif. Diingat-ingat aja teman-teman kata kuncinya, biar nanti kita kalau pas tes itu bisa mengerjakan dengan ya cepat, soalnya nanti itu kita diburu waktu ya. Meskipun kita dikejar waktu, tapi kita juga bisa menyiasati soal-soal itu dengan melihat kata kuncinya. Selanjutnya, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah, di sini ada kata kuncinya lembar daftar cek atau checklist ya. Itu apa? A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Jawaban yang benar di sini ada kata kuncinya yaitu tentang checklist ya, checklist dalam bentuk skala. Kalau checklist dalam bentuk skala itu jawabannya adalah penilaian kinerja ya. Selanjutnya di sini pembahasannya mengenai penilaian kinerja ya. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja ya, atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini adalah daftar cek, checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Jadi jelas ya, tadi kata kuncinya adalah daftar cek atau checklist, berarti itu dinamakan penilaian kinerja. Untuk selanjutnya penilaian proyek. Apa itu penilaian proyek? Kalau penilaian proyek itu adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya. Kata kuncinya kalau penilaian proyek itu menghasilkan karya ya, karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Selanjutnya, penilaian portofolio. Kalau penilaian portofolio itu adalah salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik. Jadi kumpulan-kumpulan karya peserta didik itu namanya portofolio ya, yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Proses penilaian portofolio selalu dilakukan secara bersama antara peserta didik dan guru.
Hal ini dimaksudkan untuk menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut ini, yaitu kesesuaian, saling percaya antara pendidik dan peserta didik, kemudian kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik, kepuasan, milik bersama antara pendidik guru dan peserta didik, lalu penilaian proses dan hasil. Selanjutnya itu jurnal belajar. Itu apa? Jurnal itu merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Jurnal belajar ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. Misalnya perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang dipahami, atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah atau topik tertentu, atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat siswa. Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Jadi, jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan pribadi siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun kondisi proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, penilaian diri. Penilaian diri atau self assessment adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Kata kuncinya kalau penilaian diri itu menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Dalam proses penilaian diri, bukan berarti tugas pendidik untuk menilai dilimpahkan kepada peserta didik semata dan terbebas dari kegiatan melakukan penilaian. Dengan penilaian diri diharapkan dapat melengkapi dan menambah penilaian yang telah dilakukan pendidik. Selanjutnya yaitu penilaian antar teman. Penilaian antar teman atau penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai temannya. Kata kuncinya meminta peserta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapaian kompetensi, sikap, dan perilaku keseharian peserta didik. Penilaian ini dapat dilakukan secara berkelompok untuk mendapatkan informasi sekitar kompetensi peserta didik dalam kelompok. Informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini merupakan penilaian ontetik, juga dilakukan dengan cara meminta peserta didik membaca materi pelajaran kemudian merespon pertanyaan terbuka. Penilaian ini lebih difokuskan terhadap bagaimana peserta didik mengaplikasikan informasi daripada seberapa banyak peserta didik memanggil kembali apa yang telah diajarkan. Pertanyaan terbuka tersebut harus dibatasi supaya jawabannya tidak terlalu luas dan bermakna sesuai dengan tujuannya. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.